Halo brother, apa kabar? Gimana? ATM masih dipegang sama istri? Oh, duh, kasihan banget ya. Oke, jadi di video kali ini gue akan membahas tentang Wuling Almaz RS Pro. Ini dia unitnya. Kita akan membahas tentang fitur yang didapat dari Wuling Almaz RS Pro ini. Dengan harga untuk OTR Jakarta itu 390 jutaan. Di bawah 400 juta, kira-kira fitur apa aja yang didapat? So, silahkan aja nonton videonya dengan aman. Dan jangan sampai kalian nonton video sambil di jalan, apalagi sama selingkuhan gitu kan. Oke, bersama gue Indrayan and welcome to Infomotif. Pertama kita bahas dulu dari bagian depan Wuling Almaz RS Pro ini. Kita lihat secara desain memang masih sama dengan Wuling Almaz yang sebelum-sebelumnya, generasi sebelumnya. Ini kebetulan warnanya putih, jadi kelihatan banget nih untuk kontras-kontras warna hitamnya tuh, detail-detailnya kelihatan, jadi keren ya kelihatannya kalau warna putih itu. Nah, di sini kita lihat untuk grillnya warnanya black dog, tapi di sebelah sininya itu glossy. Nah, ke bawah sini ada glossy lagi. Nah, di bagian ground bumpernya dia aksennya karbon, walaupun ini plastik, tapi dengan aksen karbon itu terlihat lebih apa ya, lebih sporty lah kelihatannya gitu, kayak mobil-mobil balapan pakai karbon ya. Terus untuk logo Wulingnya dia pakai warna chrome, jadi kelihatannya lebih elegan ya dibandingkan dengan warna merah. Sebenarnya warna merah juga bagus, lebih mencolok kelihatannya lebih. Terus ke bagian bawah lagi di sini ada kamera 360 derajat. Oh ya, tadi lupa, ini ada aksen-aksen merahnya, kelihatan banget nih, keren. Plat nomor sebelah sini, lalu di situ ada sebuah sensor, dan di sini juga ada sensor sudut 2 titik. Jadi kalau untuk keamanan parkir juga sudah bagus karena sudah ada sensor sudut dan ada kamera juga di bagian depan. Oke, terus ke bagian sini. Nah, lampu yang sipit sebelah sini itu adalah lampu sen JRL sama LED light string, dan bentuknya keren banget ya, kayak mobil futuristik masa depan gitu. Terus ke bagian sini untuk headlampnya ada di bawah. Dia menggunakan LED proyektor, dan di sebelah sini ada fog lamp. Fog lampnya dia belum LED ya, masih pakai bohlam biasa untuk fog lampnya. Jadi kalau secara desain terus secara fitur di bagian depan juga udah kayak mobil di atas 500 juta lah kalau menurut gua. Dan ditambah dia punya sensor untuk fitur-fitur keamanan canggih yang nanti akan gue jelasin di belakang. Jadi itu aja bagian depan. Kita buka dulu untuk mesinnya. Nah, sekarang di bagian mesin dari Wuling Almaz RS ini kita lihat secara kerapihan mesin ini benar-benar rapi loh. Covernya sebelah samping di cover, bagian depan ini cover, sebelah sana juga di cover. Di bagian atasnya dia juga sudah pakai peredam, dan dia sudah dicat warna dengan bodi mobil. Ini warna putih, mobilnya putih jadi catnya warna putih. Dan untuk spesifikasi lebih detail dari Wuling Almaz RS ini ada di sebelah sini. Oke, sekarang kita berada di bagian samping dari Wuling Almaz Turbo RS. Kita lihat untuk desain seperti halnya SUV compact pada umumnya, dia terlihat compact ya, pasti SUV compact terlihat compact. Kalau yang tipe RS Pro ini dia memang sudah two tone. Jadi kalau yang nggak Pro nggak two tone, masih warna bodi mobil atasnya. Oke, kita lihat dulu untuk bagian velgnya. Nah, untuk velgnya sendiri dia menggunakan two tone color machining, ada logo Wulingnya pastinya, dan untuk ukurannya dia di ring 17. Untuk ukuran bannya dia di 215/60. Terus dia pakai GT radial untuk bannya. Bagian depan dia sudah menggunakan cakram, untuk belakang juga sudah menggunakan cakram. Serta untuk sistem pengeremannya dia juga sudah ABS, ABD, dan BA. Oh, terus di bagian sini ada upper fender dan ada sedikit lekukan-lekukan. Sebenarnya buat tambah upper fender aja mungkin ya. Tapi di sini upper fendernya warna hitam. Lalu ke bagian spion dia warnanya hitam. Dan di sebelah sini ada lampu sen yang sudah LED. Untuk sistem dari spionnya juga dia sudah auto folding serta sudah elektrik untuk pengaturan spionnya. Tapi dia tidak ada indikator untuk blind spot monitor. Nah, di sini ada talang air, dan tadi seperti yang gue bilang ini warnanya hitam. Bagian atas ada roof rail seperti halnya SUV pada umumnya, karena memang pakai roof rail walaupun ini SUV compact. Ke bagian sini ada list chrome juga nih di bagian kaca, dan dia agak belok kayak Fortuner VRZ ya. Kalau kalian perhatiin pasti di sebelah sininya ada kayak Fortuner VRZ. Terus untuk di bagian handle pintunya dia sewarna dengan bodi mobil, tapi di bagian tengah sini ada warna silver, dan dia juga ada smart entry. Jadi kalau untuk masuk ke dalam mobil kita nggak usah pencet remote, kita tinggal pencet aja tombol yang ada di sini, asalkan remote-nya nggak terlalu jauh. Dan ada fitur canggih lainnya nanti yang akan gue jelasin di dalam.
Lalu ke bagian bawah nggak ada side body molding, tapi di bagian bawah ini ada side skirt yang warnanya itu doff, hitam doff. Di bagian samping sih itu aja, kita ke bagian belakang. Oke, sekarang kita lihat bagian belakang dari Wuling Almaz RS Pro. Bagian atas dia sudah menggunakan sakpin antena, terus ada spoiler juga, walaupun kecil tapi ini kelihatannya lebih pas aja gitu. Kalau terlalu gede juga nggak bagus ya. Sampingnya juga nih, sampai ke samping sini. Terus dia juga ada high beam stop lamp di bagian luar, nggak di dalam kaca. Tapi dia untuk kaca belakangnya belum pakai rear defogger ya, nggak terlalu masalah juga sebenarnya. Lalu untuk wiper sebelah sini, di sini ada list chrome warna hitam, logo Wulingnya chrome sama kayak yang depan. Jadi nggak dibedain kalau yang belakang merah gitu kan, yang depan chrome nggak sama. Terus ada kamera parkir juga di sini. Oh ya, tadi lupa di bagian spion juga ada kamera ya. Gua lupa tadi saya sebutin di bagian bawahnya karena buat view 360 derajat kan. Nah, untuk di bagian rear lampnya dia sudah full LED bar sebelah sini. Lampu sennya pun dia sudah LED dan udah running. Kalau yang depan tadi udah LED tapi belum running. Bedanya itu bagian depan sama yang belakang. Lalu ke bagian bawah, ini dari bagian sini sampai ke bawah itu warnanya doff. Terus di bagian ground bumper atau diffusernya dia pakai aksen karbon juga. Sama ada aksen chrome. Sebenarnya ini kayak buat egg house gitu ya, buat muffler, tapi ada tutupnya. Ini cuma hiasan aja. Kalau mufflernya cuma satu di sebelah sini, sebelah kiri. Di sini ada sensor parkir juga 4 titik. Jadi untuk keamanan parkir pastinya sudah lengkap. Nah, kita buka untuk bagasinya. Nah, ketika bagasi dibuka, kalau kita pakai lampu hazard, dia akan pindah ke bawah. Kalau ini emang reflektor ya, kalau dari ujung ke ujung ini reflektor, tapi di bagian bawahnya ini lampu sen atau lampu hazard lah lebih tepatnya. Nah, terus untuk di bagian bagasinya ini luas kalau bangku baris ketiga dilepas, dan dia juga dikasih karpet ini nih antibakteri gitu, jadi lumayan. Terus untuk di bagian sini ada toolkit, sini ada dongkrak, terus ada kunci-kunci, jadi tersimpan rapi. Nah, kalau bangku baris ketiganya dipasang, bagasinya memang nggak terlalu luas, paling cukup untuk barang-barang kecil aja. Jadi memang dikhususkan kalau mau pakai bagasi yang banyak ya udah lipat aja baris ketiganya, terpaksa. Oke, sekarang berada di bagian interior dari Wuling Almaz RS Pro. Kita nyalain dulu mesinnya, karena panas. Kebetulan di luar juga sudah panas banget. Nah, ini udah engine start stop karena tadi kan gue udah bilang juga udah keyless. Selamat siang, Pak. Oh, selamat siang Pak. Kalau Ibu gimana dong? Sekarang kita nyalain dulu AC. Halo Wuling. Halo. Nyalakan AC. Oke, menghidupkan AC. Nah, inilah kecanggihan dari Wuling yang tidak pernah gua lupakan gitu kan. Karena tipe yang dulu juga memang sudah menggunakan fitur ini, tapi lebih canggih yang sekarang gitu kan. Setting AC ke 18 derajat Celcius. Oke, mengatur suhu ke 18 derajat. Kalau dulu kan kita untuk fitur ini cuma bisa buka kaca bagian driver aja. Sekarang kita bisa buka seluruh kaca. Halo Wuling. Halo. Buka seluruh kaca. Oke, membuka semua jendela. Oh, dibuka. Padahal gua ngomongnya kaca, tapi dia jendela balasnya gimana ya. Halo Wuling. Halo. Tutup semua jendela. Oke, menutup semua jendela. Mantap. Halo Wuling. Halo. Tutup sunroof. Sunroof sudah dalam keadaan tertutup. Wah, agak bisa dibodohin guys. Halo Wuling. Halo. Buka sunroof. Oke, membuka sunroof. Oke, itu tadi salah satu fitur dari Wuling Almaz RS Pro. Jadi kita juga bisa buka kaca, buka sunroof, terus kita juga bisa ngatur AC dari sini. Terus bisa buka kacanya juga bisa setengah. Halo Wuling. Halo Wuling. Halo. Buka jendela setengah. Oke, membuka setengah jendela pengemudi. Oh. Tutup jendela. Oke, menutup jendela pengemudi. Gitulah. Jadi udah canggih banget ini, udah syarat banget akal teknologi. Nah, untuk di bagian dashboard di sini memang terlihat biasa aja, tapi warnanya dominasi dengan warna hitam. Lalu di sini ada juga warna putih, dan ini soft touch ya untuk yang warna putihnya, dan ada jahitan-jahitan asli.
sebelah sini, dan di bagian armrest ini. Kalau yang lainnya ini plastik. Yang plastik. Oh, ini soft touch nih di bagian sini. Gua nggak tahu buat apa di sebelah sini dibikin soft touch, tapi ini soft touch dan jahitannya asli. Yang lainnya plastik. Nah, di bagian sini juga plastik. Untuk warnanya dominasi warna hitam. Nah, untuk posisi duduknya dia bisa diatur secara elektrik, sliding, reclining, dan high adjuster. Jadi sudah sangat lengkap. Dan untuk joknya dia juga sudah kulit dengan bentuk yang sudah semi bucket serta jahitan-jahitan aslinya kelihatan banget keren ya. Kayak skat-skat sebelah sininya dia keren gitu. Jadi menurutku untuk secara desain ini sudah cukup bagus banget. Untuk di bagian setirnya juga terlihat keren dan enak banget dipegangnya, empuk gitu, empuk banget nih. Enggak seperti setir-setir mobil-mobil pada umumnya, ini lebih empuk dari biasanya menurut gua dan nyaman banget untuk dipegang. Serta ada jahitan-jahitan asli juga nih, walaupun nggak terlalu kelihatan karena warnanya hitam dan ada aksen silver-silvernya. Terus di sebelah sini ada steering switch, yang sebelah kiri ini ada buat adaptive cruise control sama buat mengatur MID pada speedometer. Kalau yang sebelah kanan ini adalah untuk full di audio, dia ada fitur buat ngangkat telepon, buat mengecilkan volume, buat ganti channel, itu bisa kan. Lalu untuk posisi setirnya dia bisa diatur secara tilt, tapi belum bisa diatur secara teleskopik. Nah, untuk di bagian speedometer dia belum full TFT, tapi ada layar yang cukup besar dan dia juga menampilkan banyak banget informasi. Dia bisa diatur dari steering switch sebelah sini. Mode-modenya juga ada banyak, kayak telepon masuk juga bisa dilihat dari sini. Lalu untuk sebelah kanan sini dia ada biasa ventilasi AC, ada 4 sebenarnya ventilasi AC dari 1, 2, 3, 4 sebelah sini. Nah, di sini juga ada tombol-tombol untuk mengatur spion. Lalu bisa untuk mengatur leveling dari lampu, kita mau diatur kayak gimana tingginya. Dan di sini juga ada brightness dari speedometer, kita bisa diatur nih. Lalu di sini juga ada tombol untuk tombol line keeping assist. Di bagian bawah ada tombol untuk buka bagasi dan katup bensin. Ke bagian sini tadi gue jelasin desainnya di sini full plastik ya. Sini soft touch, armrestnya warna putih, dan untuk power window-nya dia sudah full auto. Jadi udah sangat lengkap. Untuk locknya dari sini untuk kacanya. Di bagian bawah dia ada 2 buah bottle holder dan ada speaker. Mobil ini sudah dilengkapi dengan sistem WISE atau Wuling Interconnected Smart Ecosystem. Artinya mobil ini bisa terhubung ke internet sehingga kita bisa mengaksesnya dari smartphone kita menggunakan aplikasi yang disediakan oleh pihak Wuling. Tentunya dengan syarat smartphone kita sudah didaftarkan ke pihak Wuling. Jadi nggak bisa sembarangan smartphone. Dan aplikasi ini juga baru tersedia di Android, belum ada di iOS. Tapi kedepannya kita nggak tahu. Dengan fitur ini kita bisa mengetahui lokasi mobil kita, jadi kita nggak usah pasang lagi GPS tracker. Dari aplikasi ini kita juga bisa membuka kunci, membuka pintu belakang, membuka kaca jendela mobil. Kita juga bisa menghidupkan mesin dari jarak jauh, lalu kita bisa menghidupkan AC biar nggak panas pas kita masuk mobil. Dilengkapi juga dengan fitur Bluetooth key sehingga kita tidak usah bawa kunci dan menjadikan smartphone kita sebagai kunci dari mobil ini. Kita juga bisa memirroring handphone kita ke head unit mobil ini yang ukurannya itu gede banget, 10,4 inch, dan kita bisa mengirim pesan hanya dengan cara seperti ini. Halo Wuling, Halo, kirim pesan. kirim WhatsApp ke siapa? Ke MyXL. Apa yang mau Anda ketik? Atau menggunakan navigasi seperti ini. Halo, Arahkan saya ke pom bensin terdekat. ini adalah SPBU 3415. Pengaturan AC-nya juga ada di head unit dan pengaturannya itu sudah lengkap serta ada fitur ion, jadi udara bisa seger nih, bersih. Oh ya, mobil ini juga sudah dilengkapi dengan sistem ADAS atau Advanced Drive Assist System dan bisa disetting juga dari head unit. Apa aja sih yang termasuk ke dalam sistem ADAS? Yang pertama adalah Adaptive Cruise Control, jadi kita bisa berkendara tanpa menginjak pedal gas dan menyesuaikan kecepatannya dengan kendaraan yang ada di depan. Ada juga fitur Brand Cruise Assist, lalu ada Traffic Jam Assistant dan Intelligent Cruise Assistance. Ada Lane Departure Warning dan juga Lane Keeping Assist. Lalu Safe Distance Warning, Forward Collision Warning, Intelligent Hydraulic Braking Assist, Automatic Emergency Braking, Collision Mitigation System, dan yang terakhir adalah Intelligent Head Beam Assist. Lanjut, sebelah sini ada wireless charging. Nah, ini udah lengkap untuk
fitur untuk HP-HP kalian yang support dengan wireless charging. Di sini ada soket buat USB, buat ke head unit, buat ngecas juga bisa. Lalu untuk di bagian tuas transmisi dia bentuknya biasa aja, kecil tapi terlihat elegan gitu, dan di sini juga pakai kulit nih dengan jahitan-jahitan asli. Dia juga kalau kita masuk ke mode manual bisa diatur perpindahan giginya dari sini, atau triptonic atau siptronic namanya. Itu terserah kalian mau kasih nama apa. Dan di sini juga ada tombol untuk ngatur eco mode. Nah, untuk ke bagian sini ada cup holder juga 2 buah, dan rem parkir sudah elektrik. Lalu di sini ada auto hold-nya juga. Untuk central lock mengunci pintu dia ada di sini tombolnya, dan untuk mematikan sensor parkir atau sensor sudut yang ada di depan ada di sini juga. Ini untuk menghidupkan atau mematikan AC belakang. Nah, di sini juga ada sebuah konsol tengah yang bisa difungsikan sebagai armrest, cuma nggak bisa digeser. Dia udah kulit dan pakai jahitan-jahitan asli. Lalu kita buka, emang nggak terlalu besar, kecil, tapi ya buat naruh apa juga ya di bagian tengah, paling buat naruh yang aneh-aneh kan. Nah, untuk spion tengahnya dia belum auto dimming, masih manual. Terus di sini juga ada sensor. Lalu di sini ada tempat penyimpanan untuk kacamata, biasa buat yang ngegaya. Dan di sini tombol untuk lampu kabin, dia sudah LED kayak neon gitu ya. Lalu ada tombol untuk membuka sunroof atau menutup sunroof. Lalu sebelah sini juga ada sun visor, dan dia juga sudah ada vanity mirror serta lampu. Jadi kalau kita turun dari mobil udah bisa dijamin ganteng. Dan selain bisa menghalangi cahaya yang masuk dari depan, bisa juga diubah ke samping. Nah, jadi kita nggak perlu gorden ya buat menghalangi cahaya. Udah keren nih, kayak gini harusnya mobil-mobil yang lain juga kayak gini. Dan di sebelah sini dia ada konsol box yang bukanya sudah soft opening, nggak terlalu besar tapi cukup lah. Terus tadi yang gue bilang dia juga udah pakai sunroof kan, dan sunroofnya ini nggak terlalu besar. Kalau panoramiknya itu bisa dibuka sampai ke belakang, gede banget panoramiknya. Kalau sunroofnya cuma di bagian depan sini aja nih, nggak terlalu jauh. So, bagian depan itu aja, kita ke baris kedua aja. Oke, sekarang gua lagi duduk di baris kedua dari Wuling Almaz RS Pro profesional. Ini nyaman banget sumpah di baris kedua kalau disepirin. Dia baris kedua ini bisa buat 3 orang, ada 3 headrest dan 3 seat belt juga. Seat beltnya yang satu lagi di mana ya? Oh ya, ini. Makasih Pak supir, makasih. Ini seat beltnya di sini, 3 titik juga dia. Jadi udah lengkap ya untuk baris kedua ini, udah nyaman. Terus dia juga kursinya udah isopic, desain joknya sama aja sih kayak yang depan, dan dia bisa dipakai buat armrest juga. Waduh, sumpah nyaman. Dia bisa di slidingin. Masih luas. Kita bisa kompromi juga dengan baris ketiga, dan recline pastinya bisa juga. Jadi sudah lengkap dan nyaman. Jujur aja sih ini posisi PW banget di baris kedua. Untuk ukuran tinggi gua 160 cm, legroomnya juga masih banyak banget, headroomnya masih banyak banget. Jadi yang lebih tinggi dari gua pun kayaknya nggak akan ada masalah. Ke bagian sini door trim dia sama desainnya kayak yang depan, dia pakai soft touch juga di bagian armrestnya. Di bagian bawah ada bottle holder dan 1 buah speaker. Di sini juga ada tweeter nih. Ke bagian atas di sini ada hand grip, modelnya retract ya. Lalu di sini ada lampu kabin, karena di sini kan buat sunroof gitu. Dan nggak ada rear seat entertainment karena memang full buat sunroof sama panoramik. Dan di bagian depan sini ada seat back pocket. Di sini juga ada pengeluaran AC untuk bangku baris kedua. Jadi kalau yang duduk di sebelah sini, selangkangannya dingin. Oke, hati-hati loh, ntar menciut kalau dingin. Nah, lalu di bagian baris kedua juga ada USB 5 volt 2 ampere buat ngecas pastinya, jadi nggak harus ngerepotin yang bangku baris pertama. Dan ada penyimpanan juga di sebelah sini, dan dia udah flat rata lantai karena memang penggerak roda depan. Dan dia juga dikasih carpet comfort atau antibakteri atau apa ya, bludru gitu. Apa bukan bludru ya namanya ya, kalau bahasa lokalnya apa gitu ya, pokoknya kayak gini lah, kalian lihat aja sendiri. Oke, kita ke baris ketiga deh, kita cobain. Nah, untuk akses ke baris ketiganya dari sini kita nggak bisa. Oh,
nggak watas tumble. Tapi kalau dari situ, karena yang itu kan 40%, yang ini 60%. Coba dicek Pak. Nah, dia udah one touch tumble. Jadi kita harus dari sebelah kiri untuk akses ke baris ketiganya, nggak bisa dari kanan. Kita ke baris ketiga. Oke, di baris ketiga dari Wuling Almas apa tadi? RS Pro. Aduh, gue lupa mulu ya. Untuk ukuran tinggi badan gue 160 cm dari posisi duduk tadi paling belakang. Ini gue geser ya, baris kedua ini gue geser ke paling belakang. Itu masih ada legroom nih kakinya. Itu dia masih ada dan kita kakinya masih bisa ke kolong. Jadi untuk tinggi badan 160 cm masih cukup. Dan headroom juga masih ada. Kalau anak-anak pun bisa di sini. Kalau yang tinggi badannya lebih dari 160 cm, kayaknya kakinya akan kurang nyaman gitu. Bakalan gini banget. Walaupun kaki gue juga nggak terlalu ditopang dengan baik, tapi udah bisa cukup. Dan untuk di baris ketiga ini, sebelah kanan sini ada pengeluaran AC nih, dan pengaturannya di sebelah kiri nih. Lalu di sini ada bottle holder dan ada USB buat ngecas juga 5 ampere 2 volt 2 volt 2 ampere udah. Astagfirullah, belepotan amat ya, panas soalnya nih. Sebelah kiri juga ada bottle holder, ada seat belt 2, headrest juga ada 2. Jadi udah lengkap sih. Walaupun memang posisinya tidak terlalu bagus di baris ketiga, tapi cukup lah untuk tinggi badan gua kayak gini, dan untuk anak-anak apalagi cukup. Oke, itu aja. Yuk. Oke, panas banget. Jadi semuanya udah kita bahas dari bagian eksterior, interior, bagian mesin, dan kurang lebih fitur-fiturnya juga udah kita jelasin. Jangan lupa kalau kalian semua suka dengan video ini, di like aja videonya, terus di share juga ke teman-teman kalian melalui media sosial kalian. Di follow akun media sosial kita Instagram yang ada di kolom deskripsi, linknya diklik aja. Kalau kalian mau pesen Wuling, kalian bisa pesen langsung ke Wuling Arista Cimone atau menghubungi kontak yang ada di deskripsi juga bisa. Silahkan aja, konsultasi aja. Dan sekian dari saya, terima kasih sudah menonton, sampai jumpa lagi di video berikutnya, and bye bye.